warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Zakia, salah satu mahasiswa dari LPTK IAIN Curug, pada hari ini Selasa tanggal 28 Januari tahun 2025 akan melaksanakan rel pembelajaran di SD Negeri 6 Pagar Gunung dengan materi beriman kepada hari akhir kelas 5 fase C dengan model PBL. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, berarti pada hari ini semuanya pada sehat semua, masih dikaruniai kesehatan jasmani maupun rohani. Iya, untuk kita menyiapkan diri materi pada hari ini, kita sama-sama dulu membaca doa bersama-sama. Baca doa, persilakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Saya baca doa bersama-sama. Ya, hari ini Bu absen dulu nak ya. Siapa kira-kira hari ini yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, hari ini pada saat semua berarti hadir semuanya ya. Nah, setelah itu sebelum kita berlanjut ke materi selanjutnya, ada kalanya seperti biasa kita cek dulu setempat kita ini di sebelah kiri dan sebelah kanan, apakah masih ada kotoran atau sampah. Silakan dicek anak-anak. Sudah bersih atau belum? Sudah, Bu. Kalau sudah bersih, alhamdulillah, untuk menunjukkan hati kita supaya kita tenang belajar, Mak ya. Untuk menumbuhkan rasa rasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional kita, yaitu Garuda Pancasila. Ya, lihat ke depan. Selanjutnya, ada kalanya kita mengingat kembali materi minggu kemarin. Siapa kira-kira yang masih mengingat pelajaran kita minggu kemarin? Saya, Bu. Ya, silakan. Anda apa pelajaran minggu kemarin? Iya, minggu kemarin berarti pelajaran kita adalah rukun iman. Nah ya,
Ya, setelah itu sebelum kita berlanjut ke materi yang selanjutnya, ada kalanya kita ice breaking terlebih dahulu supaya kita semangat. Tepuk semangat. Iya, alhamdulillah semuanya pada semangat. Jadi kita pada ke materi hari ini, yaitu tentang beriman kepada hari akhir. Ya, sekarang tujuan sebelum kita berlanjut ke materi yang selanjutnya, tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, silakan kelompok 1. Apa yang pertama tujuan kita pada hari ini? 1. Peserta didik dapat menjelaskan beriman kepada hari akhir. Iya, peserta didik dapat menjelaskan beriman kepada hari akhir. Yang kedua, tujuannya silakan kelompok 3. Peserta didik dapat menjelaskan nama-nama hari akhir. Iya, peserta didik dapat menyebutkan nama-nama lain hari akhir. Sekarang sebelum kita masuk ke materi tentang hari akhir ini, selanjutnya Ibu tanya terlebih dahulu tentang peristiwa hari kiamat tersebut. Sekarang Ibu tanya dulu, apakah yang anak-anak ketahui tentang hari kiamat itu? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Iya, silakan kelompok 2. Apa? Hancurnya langit dan bumi, Bu. Iya, berarti yang dimaksud atau diketahui tentang hari kiamat itu adalah hari di mana hancurnya langit dan bumi. Sekarang pertanyaan yang 2, yaitu siapa di antara anak yang tahu makna beriman kepada hari akhir atau hari kiamat? Ya, silakan kelompok 3. Apa itu yang dimaksud dengan hari kiamat? Artinya kita percaya bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Makna beriman kepada hari akhir ini adalah percaya bahwasanya hari kiamat itu memang ada. Yang selanjutnya apa? Percaya bahwasanya hisab itu ada. Apa itu hisab? Hisab itu adalah apa? Perbuatan kita. Apa yang kita kerjakan di muka bumi ini pasti ada hisabnya, ya. Baik dan yang buruk. Yang ketiga apa? Percaya bahwasanya surga dan neraka itu ada. Itulah dari makna beriman kepada hari akhir. Yang ketiga siapa yang bisa menyebutkan nama-nama hari kiamat? Kelompok, ya silakan kelompok 3. Karena yaumul ba'ats, surga dan neraka. Ya, berarti nama-nama hari kiamat, selain nama hari kiamat itu ada nama yang lain. Seperti apa tadi? Hari kiamatnya yang pertama Yaumul hisab, yaumul ba'ats, percaya adanya surga dan neraka. Ya, karena kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 seluruhnya sudah bagus, kita beri tepuk oke. Beri dia O, beri dia K, beri dia E. Oke. Iya, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya. Setelah pertanyaan, sekarang materi. Balik ke materi, yaitu tentang pengertian iman kepada hari akhir. Jadi di sini pengertian hari akhir ini adalah hari akhir adalah hari di mana terakhir kehidupan seluruh manusia atau makhluk di muka bumi ini hidup di dunia yang harus kita percayai dan dari kebenarannya. Itu pengertian iman kepada hari akhir. Setelah itu ada firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau tentang hari akhir, yaitu tentang surat Al-Qari'ah. Ya, sebelum kita berlanjut ke materi selanjutnya, sama-sama dulu kita baca dulu firman Allah Subhanahu wa taala, ya, sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah.
kecil yang berterbangan ya, dan gunung-gunung meletus ya. Seperti bulu yang berhamburan. Jadi isi dunia ini, langit dan bumi itu hancur. Itulah yang dinamakan kiamat besar. Sampai di sini materi kita. Kira-kira siapakah di antara kalian yang belum mengerti tentang hari kiamat? Sudah mengerti semua? Sudah. Kalau sudah seluruhnya mengerti semua, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Yang kedua, yaitu tentang macam-macam hari akhir. Apa sajakah tentang macam-macam hari akhir? Sebelum kita melangkah, ada berapa? Ada dua. Kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat sugro itu terus apa? Kiamat kecil. Lihat ya di situ ya. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, di mana di situ dikatakan bahwasanya kiamat sugro itu yaitu bagian kecil dari kerusakan atau kematian dan dialami oleh manusia. Contoh, coba siapa yang bisa mencontohkan gimana contohnya kiamat kecil? Kelompok siapa ya? Apa contohnya kiamat kecil? Saya, Bu. Ya, silakan jadi. Gempa bumi, banjir, dan bencana alam lainnya. Iya, itu yang dinamakan adalah kiamat kecil ya. Meninggal dunia, gempa bumi, banjir, apa lagi? Longsor dan lain sebagainya. Itu termasuk adalah kiamat kecil atau bisa dikatakan adalah kiamat sugro. Iya, pintar. Sekarang kita kiamat kubro. Apa yang dimaksud dengan kiamat kubro? Kiamat besar. Ya, kiamat kubro itu adalah kiamat besar. Di mana dikatakan di situ kiamat kubro itu menghancurkan seluruh alam dunia ini, semesta tanpa terkecuali, ya, tanpa satupun yang tertinggal. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kapan terjadinya hari kiamat ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kira-kira contoh tanda-tanda hari kiamat itu apa? Siapa yang bisa? Pokoknya? Siapa yang bisa? Silakan. Kekacauan, kejahatan, masyarakat merajalela, orang beriman semakin sedikit keluar, lanjut dan maju, dajjal matahari terbit dari sebelah barat dan sebagainya lainnya. Iya, itu yang dinamakan kiamat besar. Tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya ada kiamat kubro. Kecuali apa? Kemaksiatan merajalela, orang beriman semakin sedikit, keluarnya apa? Nakjud dan makjud, dajjal, matahari terbit dari sebelah barat dan sebagainya ya. Jadi timbulnya adanya namanya dajjal. Dajjal itu yang seperti bagaimana? Dajjal itu adalah manusia ya yang berbentuk apa? Manusia yang berbentuk setan. Berarti ada ya, sudah ada ya pada saat sekarang ini yang namanya dajjal, manusia yang berbentuk setan. Tapi tubuhnya manusia, pikirannya setan. Yang B yaitu alam yang berhubungan dengan hari akhir. Dalam ajaran agama Islam, kita diwajibkan mempercayai hal-hal yang berhubungan dengan hari akhir. Seperti apa? Seperti alam barzakh, yaumul ba'ats. Apa lagi di situ? Iya, apa lagi di situ? Iya, apa lagi di situ? Iya, seperti berhubungan dengan hari akhir itu seperti alam barzakh, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul hisab, atau mizan, yaitu surga dan neraka. Coba lihat di situ yang pertama. Yang pertama adalah alam barzakh. Apakah itu alam barzakh? Ayo kelompok
bahasa tentang pembatasan atau dinding, sedangkan menurut istilah barzakh adalah batas pemisah antara dua buah benda atau keadaan yang tidak sama. Alam barzakh itu berbeda dengan alam manusia. Itulah yang dikatakan di dinding pemisah. Sudah berbeda alam, nah ya. Sama seperti kita meninggal dunia. Kita masih hidup dengan orang sudah meninggal dunia. Jadi beda alam barzakhnya. Yang kedua apa? Yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats ini adalah apa? Adalah hari dibangkitkannya kembali semua makhluk hidup, ya, setelah mengalami kematian atau kebinasaan akibat di hari kiamat. Nah, ba'ats ini manusia itu dihidupkan kembali. Itu apa? Untuk dihisab. Dihisab itu apa tadi? Dihisab itu adalah perbuatan selama kita hidup di dunia ini. Maka dari itu kita di dunia ini harus apa? Harus mencari banyak berbondong-bondong mencari amal perbuatan selagi kita hidup di dunia. Yang kedua, yang ketiga, yaumul mahsyar. Apa itu? Yaumul mahsyar ini adalah tempat berkumpulnya semua makhluk telah dibangkitkan dari alam kubur untuk bertanggung jawab atas perbuatannya selama dia masih hidup. Amal perbuatan di dunia, nah ya. Jadi ditimbang amal perbuatan itu antara baik dan buruk. Apabila kita baik, berarti kita masuk surga. Dan kalau kebanyakan yang buruknya, berarti kita harus masuk neraka terlebih dahulu untuk menyampai ke surga, ya. Itu yang dikatakan yaumul mahsyar. Yang selanjutnya, lihat di situ, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yang selanjutnya adalah keempat, yaitu yaumul hisab atau mizan. Hisab ini artinya perhitungan, di mana kalian nanti dihitungkan amal perbuatan kalian di dunia setelah kalian nanti meninggal atau hancurnya dunia ini, yaitu hari kiamat, ya. Jadi pertimbangan yaumul hisab atau mizan ini adalah hari perhitungan dan penimbangan amal manusia. Yang selanjutnya apa? Surga. Tahu kalian itu apa surga? Tahu. Apa surga? Surga adalah tempat kembalinya orang beriman dan beramal soleh. Surga adalah tempat penuh kesenangan yang dikhususkan untuk orang yang beriman. Iya, surga itu telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang manusia itu banyak pahalanya, maka dijanjikan dia akan masuk surga. Berarti surga inilah tempat kembalinya orang yang beriman, ya. Beriman, banyak amalnya, banyak apa? Ibadahnya dan kebaikannya. Allah akan menjanjikan yang namanya surga. Jadi beramal soleh, surga adalah tempat penuh kesenangan. Sebaik-baiknya kesenangan di dunia ini, masih baiklah kesenangan di surga. Maka dari itulah kita di dunia ini harus banyak-banyak beramal soleh, berbondong-bondong mencari amal soleh. Supaya apa? Supaya janji Allah itu ditepatinya, masuk surga. Sekarang yang kedua adalah neraka. Silakan kelompok yang pertama, apa itu neraka? Neraka merupakan suatu tempat yang sangat tidak menyenangkan dan menakutkan. Ini tempat balasan bagi setiap orang yang ingkar dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi neraka itu adalah tempat di mana tempat sangat tidak menyenangkan bagi manusia. Tidak senang di dunia ini masih enak, ya, daripada nanti tidak senang di neraka. Jadi neraka itu tempat manusia tidak bersenang-senang, tempat di mana manusia itu merasa ketakutan. Karena mengapa? Karena di neraka itu setiap orang yang ingkar pasti mendapatkan yang namanya neraka, siksaan, penuh dengan siksaan. Tidak ada kesenangan di dalam neraka. Baiklah, materi pada hari ini yang tentang hari kiamat sudah selesai. Sebelum kita berlanjut ke selanjutnya, Ibu tanyakan kembali kepada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sampai di sini, siapa di antara kalian
kalian yang belum mengerti tentang materi hari kiamat ini? Kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Kalau kalian sudah mengerti tentang hari kiamat ini, Ibu kasih dulu kalian buat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 LKPD nah ya, supaya sampai sejauh mana kalian memahami tentang hari kiamat. 1 dikerjakan, ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Kumpulan. Sudah. Tugas kelompoknya sudah. Sekarang lihat ke depan kembali. Untuk lebih memahami materi ini, marilah kita sama-sama dulu saksikan video ke depan ya. Saksikan untuk videonya nak, tentang hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Makanta Islam. Kiamat adalah suatu hal yang pasti terjadi. Kita sebagai seorang muslim harus meyakini tentang adanya hari akhir ini. Sudah ya? Itu video tentang apa tadi? Tentang hari kiamat. Untuk mengukur sampai di mana kalian memahami video tadi, Ibu akan membagikan tugas tentang hari kiamat ya. Silakan kalian jawab. Silakan kerjakan, nanti dipresentasikan kelompoknya masing-masing ke depan ya. Sesuai dengan amatan kalian tentang video yang telah kalian tonton tadi. Ya. Sudah selesai? Sudah selesai anak? Kalau sudah selesai, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 akan presentasikan satu persatu di depan kelas. Sekarang giliran kelompok 1 presentasikan tugasnya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Soal nomor 1, setelah menyaksikan video tersebut, apa yang kamu rasakan membuat kita semakin dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Presentasikan untuk kelompok 2, persilakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Manusia pasti akan mendapatkan kematian. Apa saja yang kamu persiapkan dalam menyambut kematian tersebut? Amal dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Sebagai seorang muslim, apakah wajib kita mengimani adanya hari akhir? Jelaskan pendapat. Wajib, karena hari akhir itu pasti akan datang. Manakah menurut anak-anakku sekalian, Ibu menyampaikan tentang materi hari kiamat ini, ataukah sulit, ataukah kalian mudah mempelajarinya,
cukup menyenangkan dan bisa dicerna oleh anak-anak sekalian. Iya. Untuk pelajaran pada hari ini, alhamdulillah semuanya pada mengerti dan alhamdulillah belajar dengan tertib, aman dan bahagia. Jadi, Ibu ingatkan kembali untuk minggu depan silakan kalian buka di rumah, baca di rumah dan pelajari tentang surga dan neraka beserta macam-macam hari kiamat juga diulang kembali ya. Untuk menutup materi pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Sebelumnya pada hari ini Ibu pribadi kalau ada penyampaian Ibu yang kurang menyenangkan, penyampaian Ibu kurang jelas, Ibu minta maaf kepada Allah, Ibu minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang silakan kemasi barangnya masing-masing. Kita berdoa bersama-sama. Silakan Ferdi doa. Silakan baca doa bersama-sama.